Oke, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan channel saya di Odi Channel ya. Semoga membawakan manfaat untuk kita semua, utamanya bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi aparatur sipil negara tes CPNS untuk tahun 2021 ini. Di video yang pertama sudah saya berikan tips untuk mengisi atau memetakan formasi yang hendak kita pilih. Tentunya harus kalian pertimbangkan betul-betul apa yang harus kalian pilih nantinya, mau formasi tingkat kementerian kah, atau pemerintah daerah kah, atau dinas kah, biar nanti ketika kalian sudah menjadi ASN itu tidak salah pilih ya, benar-benar timbang mulai dari segi geografi, ekonomi, dan lain sebagainya itu. Kemudian tips selanjutnya ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Apa sih enaknya jadi ASN itu ya? Ini menurut berbagai masukan atau pengalaman dari teman-teman atau yang sudah menjadi ASN, enaknya apa sih ya kalau sudah jadi ASN itu? Yang pertama, penghasilan tetap. Tentu ketika kita berumah tangga, penghasilan ini menjadi sesuatu yang urgen, karena segala sesuatu yang berbau untuk mencukupi sandang papan pangan itu membutuhkan uang ya. Jadi kalau kita punya penghasilan tetap itu kita lebih dipandang mapan. Nah, itu aja. Kemudian ada banyak tunjangan yang didapat ya. Tunjangan, ada yang tunjangan melekat dan ada tunjangan kinerja kalau di teman-teman yang ada di kementerian, dan tambahan penghasilan kalau teman-teman itu ada di Pemprov ataupun di Pemda. Besarannya tergantung pendapatan daerah dan sesuai dengan kebijakan oleh pemangku kebijakan masing-masing untuk tunjangan yang tidak melekat ini. Kemudian jaminan pensiun jelas ya, ini yang menjadi nilai plus memang ketika kita menjadi ASN. Jadi setelah pensiun pun kita masih memiliki penghasilan. Kemudian yang keempat, barangkali yang masih single ya, jadi mantu idaman, karena ya tadi dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh seorang ASN itu akan menjadikan pertimbangan ketika kita ditanya pekerjaannya apa ya, dari calon mertua kita, tentu akan menjadikan kita lebih pede lah, katakan kira-kira seperti itu ya. Itu enaknya jadi ASN. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, mendekati seleksi CPNS ini, tahap yang pertama yang akan kita lalui ketika kita akan mendaftar atau mengikuti seleksi CPNS, nanti kita akan melewati tahap yang pertama, seleksi berkas. Nah, benar-benar siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mulai dari scan ijazah ya, pastikan ukurannya nanti bisa diupload ya, kalau bisa sekecil mungkin tapi gambar terlihat jelas, terbaca. Kemudian selain ijazah ada transkrip dan lain sebagainya, kalau punya sertik juga nanti dilampirkan.
Dan pastikan ketika kalian nanti mengunggah dokumen itu sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh instansi yang kita lamar. Misalnya di situ memang tertera untuk sarjana ekonomi atau SE, kalau kita bertitel SH, SPD ataupun yang lainnya, maka yang kiranya tidak linear jangan sampai kita apply ya. Benar-benar yang harus linear. Ada kasus teman-teman yang PGMI itu melamar di SD akhirnya terganjal karena ijazahnya yang diminta S1 PGSD ya. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Siapkan dokumennya, mulai di scan ya, scan dokumen penting mulai sekarang semuanya saja, mulai dari ijazah, transkrip, kemudian KTP ya, akta kelahiran dan lain sebagainya. Itu nanti itu akan berguna untuk seleksi CPNS, dan usahakan ukurannya sekecil mungkin dan terlihat jelas. Seperti tadi ya, dokumen penting yang sesuai syarat itu yang mesti kita upload dan kita apply nantinya. Ukurannya juga pastikan nanti sesuai, kalau memang di situ tertera maksimal 1 MB, jangan sampai lebih dan seterusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kedua ialah baca kisi-kisi untuk soal ya. Yang pertama kan kita setelah dokumen itu selesai, kita nanti berhasil, nanti akan keluar jadwal untuk seleksi yang pertama, seleksi kompetensi dasar ya. Baca kisi-kisinya setelah kita sebelum kita tes ya, pastikan jauh hari sudah membaca kisi-kisi seleksi CPNS. Baca kisi-kisinya, kemudian petakan soal-soal yang akan muncul sesuai dengan kisi-kisinya. Kalau kemarin, kira-kira untuk SKD itu nanti seperti ini ya, mulai dari TWK, PIU, dan PKB. TWK mulai dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. PIU mulai kompetensi verbal, numerik, dan figural. TKP pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Oke, next, biar nggak lama-lama. Nah, kemudian latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Rajin latihan soal. Gimana supaya kalian terupdate? Ini tipsnya, kalian ikuti, install dulu aplikasi Telegram, kemudian kalian cari ya grup-grup P3K dan CPNS. Nah, misalnya dulu saya seperti ini, target 1 hari 3 soal saja tiap hari kita latihan, biar nanti ketika tes SKD itu terbiasa ya. Baik TWK, PIU, dan PKP jangan banyak-banyak dulu, gak apa-apa. Kalau sudah terbiasa nanti ditambah porsinya. Jadi ibarat kita latihan itu dari latihan yang ringan dulu. Kemudian baca buku-buku sejarah dan PKN untuk biasakan diri memahami teks. Penting sekali karena tes CPNS mulai formasi tahun 2019 itu semuanya berbasic analisis. Jadi yang pasti itu PIU, tapi TWK dan TKP itu berbasis analisis. Kemudian buat catatan dan ringkasan ya, biar kita selalu update. Catatan itu bisa kita tuangkan di dalam Word, kemudian kita pelajari, kita baca berulang-ulang biar terbiasa dan kita hafal. Paling tidak soal-soal yang kemarin saya kira tidak akan jauh berbeda.
Nah, ini tips yang intinya saya sampaikan untuk video kali ini biar tidak lama-lama dan tepat sasaran. Kemudian yang perlu kalian lakukan ialah mulai sekarang banyak-banyak membaca, kemudian literasi terkait soal-soal CPNS tahun 2019. Nah, tips terakhir dari saya, nanti ketika kalian melakukan tes SKD, kalian kerjakan dulu dari yang menurut kinerja otak kita itu lebih mudah. Kerjakan dulu TKP-nya, tes kompetensi pribadi, kepribadian. Ya, TKP dulu, kemudian TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian baru dulu tes intelijensi umum. Nah, karena apa? Karena biar otak kita itu tidak jenuh dulu ketika kita melanjutkan mengerjakan soal yang lain. Kalau kita mulainya dari TIU memang di situ sesuai banget ya biasanya dengan kisi-kisi itu, soal-soalnya mirip-mirip sekali, tapi kinerja otak kita langsung berat. Ketika kita sudah sampai di soal-soal puluhan, misalnya 40, itu sudah lelah. Tapi kalau kita mulai dari TKP, analisis sikap dulu, nah itu kita akan lebih mudah karena kinerja otak kita diajak untuk menganalisis sikap saja, tidak sampai menganalisis angka ya. Nah, kemudian TWK juga demikian, semuanya berbasis analisis, tidak hanya hafalan saja, tapi sudah jauh meningkat soalnya ya. Tidak hanya Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal tidak seperti itu. Sumpah Pemuda misalnya dalam soal Sumpah Pemuda terjadi pada 28 Oktober 1928. Hasilnya ialah seperti ini. Nah, nilai dari Sumpah Pemuda yang bisa kita petik dari hasilnya yang dari hasil Sumpah Pemuda bagian A itu apa. Jadi memang sudah sifatnya analitik, bukan lagi hafalan-hafalan saja. Ada beberapa soal yang memang hafalan seperti tokoh ya, ada, cuman kita harus tahu juga, kita analisis juga kisahnya, kisah sejarahnya ya, tokoh-tokoh pahlawan. Nah, itu teman-teman, semoga membawa manfaat untuk video kali ini. Semoga sukses di tahun ini. Terima kasih. Saya tunggu kabar baik dari kalian semua. Semoga Allah berkenan mengasih kado terindah untuk kalian tahun ini menjadi ASN. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi.